Wah, dulu mah saya pernah jadi olok-olok lah gitu. Ngapain saya mending kerja di pabrik daripada pepanasan nggak bakal ada hasilnya gitu kan. Yang sudah-sudah aja banyak yang berhenti katanya gitu. Tapi nggak mematahkan semangat gitu. Malah pengen buktiin ke orang-orang petani juga bisa sukses gitu. Kalau misalkan kita seminggu sekali, kita per bulan bisa nyampe 20 jutaan kan dari 6.000 lubang. Yakin aja sih Kang sama pertolongan Allah ya, karena pertolongan Allah itu tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Regi Jamjam Johari, umur saya 23 tahun. Saya petani muda hidroponik Tanjung Pura Berdikari. Alamatnya di Kampung Cihonje, RT 1 RW 1, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kelompok rumah hidroponik Tanjung Pura Berdikari ini didirikan pada tahun 2021-an Kang. Kita khususnya tanam selada bokor karena harga yang cukup stabil dari dulu, tidak ada perubahan dan penanaman tidak cukup ribet. Banyak kunjungan dari luar yang ingin mengenal hidroponik, ingin bergabung di hidroponik ini, dan kami sengaja sama Pak Kades membuat rumah hidroponik Tanjung Pura Berdikari ini supaya terwadah dalam satu titik kelompok yang membantu orang-orang yang mau berhidroponik ini Kang. Jadi kita sudah ada yang namanya membentuk tim pembangunan, tim instalasi, sama tim pemasaran gitu, tim panen juga. Jadi kita nggak perlu susah-susah masarin keluar lah gitu kalau yang gabung. Terbuka untuk umum. Bahkan kemarin juga Cipatujah ada yang gabung, Taraju lumayan jauh-jauh gitu kan. Pas pandemi susah cari pekerjaan, malahan buat jajan aja susah kan. Dulu tuh udah pusing mau cari kerja kemana gitu, sampai jual segala lah kan buat sehari-hari gitu. Tapi alhamdulillah lah. Dulu pernah buruh ngaduk juga kan saya, ngakut bata, ngakut batu saya pernah. Dulu tuh saya kerja bangunan sehari 80.000 dari pagi sampai sore. Yang lain pada main, saya kerja gitu kan, asalkan dapat uang lah gitu buat sehari-hari. Tapi alhamdulillah dari hasil kerja keras itu ketemulah sama orang-orang baik gitu. Sampai saat ini saya juga nggak sendiri sih, sama Aldo. Sekarang juga dia masuk ke struktur sekretariat RHTB ini jadi tim panen. 2020 akhir kalau nggak salah. Sempat kerja di Telkom, saya pernah di Oppo juga jadi promotor ya, promotor Oppo. Terus terakhir di CP Buah Segar Indonesia, waktu itu diberhentikan karena impor ekspor di stop gitu. Impor ekspor buah manggu di sini gak jauh sih, baru beberapa bulan itu juga langsung diberhentikan. Pandemi saya nganggur, ya mencoba hal yang baru. Saya sempat main ke sawah, Langlayangan kan ya, ketemu sama Pak Jemi yang dari BPP. Waktu itu dia lagi tanam di bidang hidroponik ini. Saya penasaran, nyamperin lah saya ke greenhouse-nya dia, bertanya itu metode penanaman apa yang dia tanam. Saya sempat mikir dia tuh tanam kaktus ya, soalnya pas saya di Lembang lihat metode hidroponik ini tanam tanaman kaktus gitu kan. Pas disamperin ternyata sayur-sayuran segar seperti ini gitu. Lalap-lalaban, tanaman hijau gitu. Dia sempat nawarin kalau mau belajar silakan, jangan malu gitu. Saya nyoba belajar beberapa bulan sama teman saya, Yogi dia namanya. Saya belajar dan dapat ilmu, dapat uang gitu, plus gitu. Wah, dulu mah saya pernah jadi olok-olok lah gitu. Ngapain saya mending kerja di pabrik daripada pepanasan nggak bakal ada hasilnya gitu kan. Yang sudah-sudah aja banyak yang berhenti katanya gitu, tapi nggak mematahkan semangat gitu.
malah pengen buktiin ke orang-orang gitu, petani juga bisa sukses gitu. Dan kebetulan Pak Kades juga dulu itu ada suruhan dari Pak Presiden untuk menyisihkan anggaran dana desa itu ke pemberdayaan. Nah, Pak Kades itu memilih ke metode hidroponik ini gitu. Lalu saya didukung oleh Pak Kades, diberilah 2.000 lubang. Saya sama Yogi benar-benar merintis dari nol, yang tadinya tidak tahu apa itu hidroponik sampai bisa seberkembang ini. Dulu tuh pernah ngerasa gak berguna bagi keluarga gitu. Jadi saya laki-laki terakhir di keluarga, merasa gak berguna karena gak kerja gitu. Buat sendiri juga susah, apalagi buat keluarga itu. Sampai mikir gimana gitu, biar dapat penghasilan yang lebih. Sampai sekarang alhamdulillah gitu kan ketemu sama orang-orang baik di pertanian ini gitu. Jadi bisa seperti ini karena mereka gitu. Dulu tuh belum sebanyak ini, cuman 1-2 saung lah, 2 greenhouse gitu. Yang pertama Pak Jemi, Pak Punduh, sama Bu Nuni, ada 3 lah gitu. Itu juga baru beberapa bulan gitu bikinnya. Saya coba gabung lah, belajar gitu, sampai ada dukungan dari Pak Kades untuk ya mendukung warganya kalau gitu mah, supaya bisa berkembang. Nah, saya kesempatan bagus sama Yogi mencoba mengurus yang 2.000 itu. Alhamdulillah sampai bisa bikin sendiri lah dari hasil itu. 6.000 lubang, alhamdulillah. Dulu dari 2.000 lubang ini sempat gak balik modal sama sekali Kang. Sampai cuma dapat 200.000 karena belum nemu bibit yang bagus, belum nemu nutrisi yang bagus gitu. Banyak percobaan lah dulu. Sekarang alhamdulillah udah ketemu. Kalau hidroponik ini kita menggunakan metode air, busa, sama talang ini Kang. Jadi kita tidak perlu susah-susah nyangkul. Semuanya juga nggak harus main kotor lah gitu. Nggak ada sistem semprot cebor. Jadi kita ngasih suplai nutrisinya di aliran air ini. Ya aliran air ini sirkulasi. Jadi kita menggunakan mesin pompa air buat ikan itu Kang. Jadi diputerin lah airnya. Air itu jadi habis dimakan sama si tanamannya itu gitu. Kita cuman nanti nambahin air, nambahin nutrisi lagi. Kita paling kalau 6.000 lubang dapat 12 kintal dengan bobot 2 on. Kalau sekarang ada metode peremajaan, jadi kita bisa panen 20 hari sekali. Kalau tidak pakai peremajaan, kita panen 40 hari sekali. Nah kalau misalkan di per 1 minggu kan bisa, cuman kita harus lebih tekun lagi nyemainya itu Kang. Kalau misalkan kita seminggu sekali, kita per bulan bisa nyampe 20 jutaan Kang. Dari 6.000 lubang. 1 kali panen, 40 hari. Bisa lebih banyak juga, tergantung kita mainin si peremajaannya itu. Gampang-gampang susah sih Kang kalau hidroponik ini. Soalnya kalau kitanya gak tekun, tanamannya juga bakal sering terkena hama gitu. Kita harus sering ngecek airnya juga gitu. Kualitas airnya harus dicek. Kalau nggak gitu mah pasti tanaman juga bakalan hancur gitu. Yang diutamain di sini air sama nutrisi lah gitu. Ke orang tua paling modal buat usaha motor buat bapak itu kan. Dia berangkat kerja gitu. Kan kalau misalkan kerja teh lumayan jauhnya gitu. Dia jalan, alhamdulillah sekarang udah bisa ngasih. Kalau untuk kendala kita paling perangnya sama hama, sama belalang, ulet kayak gitu. Karena kita harus teliti juga, harus banyak dicek tanamannya. Kalau ada ulet ya kita buang-buangin gitu. Sama juga penyakit mata kodok. Jadi si daun-daunnya itu totol-totol gitu, harus sering dilupasin gitu. Cuman yang ditakuti petani hidroponik ini ketika kemarau Kang. Soalnya banyak selada bokor yang konvensional masuk ke pasar, merusak harga yang sudah lama kita jual gitu. Dari tadi harganya 12 sampai 4.000 juga ada yang jual. Merusaknya parah bisa. Kalau ini ke pasar nyampe 12, 11 gitu. Itu juga ke pengepul sih Kang, segitu teh. Kita nggak tahu dia
ngejualnya berapa ke pasar gitu. Kalau konvensional agak ke pahit-pahitan soalnya di daunnya ada getah gitu Kang. Kalau ini nggak ada getah. Kalau yang hidroponik mah manis, ketahanan segar juga lama. Soalnya kita jual sama busa-busanya Kang, nggak dipotong busanya. Nanti biar kedepannya si seladanya layu, tinggal dicelupin aja Kang busanya ke air, jadi segar lagi gitu. Ente, sameja bisa. Kalau untuk pemasaran, udah ada kerjasama di Asia Plaza Tasik sama Sumedang. Nah, kita masukin selada ini ke lintas kabupaten kota, ke Bandung, Jakarta, sama sekitaran Tasik aja Kang. Belum terpenuh di dalam kota juga, ya. Bahkan di atas 4 kintal juga kita di dalam kota aja Kang. 4 kintal, 3 kintal. Kalau misalnya kita panen 3 kintal, 4 kintal juga masih ada nyusul yang mau panen lagi gitu Kang. Cuman kita udah siklus tanamnya udah diatur supaya keluar 4 kintal sehari gitu dari 146.000 lubang ini gitu. Nanti diatur lah jadwal tanamnya gitu. Iya, yang nanam juga nggak bingung buat pemasarannya gitu. Udah enak ini, udah enak banget. Kalau dulu mah saya belum dapat nutrisi yang pas, bibit yang pas, sama juga pemasaran cukup susah. Dulu saya nyari pasar sampai jam 2 malam Kang, sama Yogi berdua itu dari jam 8 malam sampai jam 2 malam keliling sekabupaten kota Tasikmalaya gitu, nyari yang mau nampung gitu. Sulit. Ya kebanyakan orang pengen tanam tanaman di hidroponik, melihat modalnya itu kan banyak yang mundur gitu. Padahal kalau misalkan kita maksain buat itu, insya Allah modal juga akan cepat gitu kembalinya. Paling 1 tahun kalau sekarang udah ada metode peremajaan ini gitu, kita bisa panen 20 hari sekali. Jadi metode peremajaan itu menyimpan remajanya si tanaman itu. Kalau bisa dijelaskan, kita semai, kan jarak waktu tanaman teh 40 hari. Kita semai 10 hari, dipindahin ke pembesaran. Dalam waktu 10 hari di pembesaran, kita semai lagi, disimpanlah peremajaan itu. Jadi jaraknya teh si peremajaan sama pembesaran teh 20 hari gitu. Yang satu panen di pembesaran, yang di peremajaan dipindahin ke pembesaran gitu. Jadi 20 hari sekali. Untuk semua orang pasti bisa, meskipun dia nggak ada hubungan dengan bidang pertanian itu. Kalau misalnya dia mau belajar ya pasti bisa. Saya juga kan dulunya nggak di bidang pertanian. Kita juga ada Instagram hidroponik Tanjung Pura Berdikari, ada di sana. Bisa tanyain langsung dan insya Allah tidak akan nolak lah kalau misalkan pengen belajar hidroponik ini. Kalau bisa mah saya 100.000 lubang dan ngajak orang-orang buat kerja sama lah gitu. Sukses bersama, maju bersama gitu. Insya Allah bisa membanggakan orang tua dan bisa mengajak teman-teman buat gabung ke sini lah gitu, belajar supaya dapat penghasilan gitu. Jalur langitnya yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur dan yakin pertolongan Tuhan. Yakin aja sih Kang sama pertolongan Allah ya. Karena pertolongan Allah itu tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat waktu. Sampai ya tadi juga kan di titik terpuruk, Allah langsung ngasih jawaban gitu, buat bergerak dari zona nyaman. Prinsip hidup saya mah asal yang halal diperjuangkan aja kan. Jangan dengerin omongan orang-orang, fokus apa yang dicita-citakan aja gitu. Bermanfaat bagi tetangga, keluarga, berbagi ilmu. Jangan malu jadi petani karena petani sangat berperan besar bagi masyarakat di sekitar. Intinya jangan terlalu nyaman di zona nyaman, harus berani melangkah, berani mencoba hal baru, tetap semangat dan tetap tekun. Halo, nama saya Regi Jam-Jam Johari. Saya petani muda Rumah Hidroponik Tanjung Pura Berdikari. Mengucapkan terima kasih kepada Naik Kelas yang sudah berkunjung ke sini. Semoga orang-orang termotivasi dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.